Selamat datang. Pada video ini kita akan menjabarkan mengenai topik yang sangat menarik dalam teknologi kecerdasan buatan. Hal yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai algoritma SVM yang berfungsi sebagai algoritma klasifikasi. Mari kita mulai. Support vektor mesin atau SVM pertama kali diperkenalkan oleh Vapnik pada tahun 1992 sebagai rangkaian harmonis konsep-konsep unggulan dalam bidang pattern recognition. SVM adalah metode learning machine yang bekerja atas prinsip structural risk minimization atau SRM dengan tujuan menemukan hyperplane terbaik yang memisahkan dua buah kelas pada input space. Konsep SVM dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua buah kelas pada input space. Pada gambar ini memperlihatkan beberapa pattern yang merupakan anggota dari dua buah kelas, yakni +1 dan -1. Pattern yang tergabung dalam kelas -1 disimbolkan dengan warna merah yang berbentuk kotak, sedangkan pattern pada kelas yang +1 disimbolkan dengan warna kuning yang berbentuk lingkaran. Problem klasifikasi dapat diterjemahkan dengan usaha menemukan garis hyperplane yang memisahkan antara dua kelompok tersebut. Berbagai alternatif garis pemisah atau discrimination boundaries ditujukan pada gambar. Hyperplane pemisah terbaik antara dua kelas dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane tersebut dan mencari titik-titik maksimalnya. Margin adalah jarak antara hyperplane tersebut dengan pattern terdekat dari masing-masing kelas. Margin terbesar dapat ditemukan dengan memaksimalkan nilai jarak antara hyperplane dan titik terdekatnya. Di sini ada dua buah data. Data pertama itu ada 1,1 dan 2,3. Untuk mencari nilai hyperplane-nya dicari terlebih dahulu nilai weight-nya. Nah, selanjutnya untuk mencari weight vector atau margin antara data 1 dan data 2 akan dirumuskan dan data kedua tadi dikurangi data pertama dan akan menghasilkan weight vector atau margin tersebut sebagai berikut. Pada angka selanjutnya untuk mencari hyperplane dengan rumus sebagai berikut. Dengan W ini dapat dicari dengan rumus sebagai berikut. Untuk mendapatkan koordinat 1,1 pada data sebelumnya yang berbentuk bulat, akan dimasukkan koordinat 1,1 pada W ini dan akan menghasilkan data seperti ini ditambah dengan W0. W0 ini dapat dari sini. Terus untuk mencari koordinat kedua yang berbentuk persegi pada data sebelumnya, masukkan koordinat 2,3 ke dalam W ini, terus ditambah dengan W0 pada data itu pada rumus ini. Nah, dan ini hasil -1 didapat karena koordinat 1,1 terdapat pada di sebelah kiri. Dan pada koordinat kedua mendapatkan hasil 1 karena koordinat 2,3 terdapat pada letak sebelah kanan. Dari persamaan kedua sebagai berikut akan kita sederhanakan dengan mendapatkan hasil sebagai berikut. Sebagai persamaan ketiga, sesudah mendapatkan persamaan ketiga kita akan melakukan eliminasi. Eliminasi ini kita dari persamaan pertama dan W0 ini kita masukkan dari persamaan ketiga akan menghasilkan alfa sebesar 2/5. Setelah kita mendapatkan alfa, kita bisa mencari W0 dengan dari persamaan ketiga dan akan menghasilkan W0 sebesar -11/5. Dari perhitungan sebelumnya kita mendapatkan alfa sebesar 2/5 dan W0 sebesar -11/5. Maka untuk mendapatkan nilai W atau weight dengan rumus alfa, 2 alfa sebagai berikut. Di alfanya ini kita akan masukkan nilai sebesar 2/5 dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Hasil berikut ini disebut dengan support vector. Dan untuk mendapatkan nilai hyperplane dengan rumus sebagai berikut, kita masukkan nilai W-nya ini atau weight-nya pada hasil sebelumnya yang hasilnya 2/5,4/5 ditambah dengan W0 ini kita sudah ketahui hasilnya
sebesar minus 11/5. Maka didapat nilai hyperplane-nya sebagai berikut. Setelah kita menghitung dari perhitungan sebelumnya, kita akan membandingkan pada hasil codingannya. Pada program kita menggunakan program yakni bernama MATLAB R2017A, di mana sesuai data tadi kita masukkan data tadi ke dalam variabel bernama trainset. Kemudian kita masukkan data 1,1 dan data dengan titik koordinat 2,3 dalam bentuk matriks seperti ini. Setelah itu kita bedakan kelas antara kedua titik data tadi menjadi dua buah kelas, yang 1,1 memiliki kelas -1 sesuai perhitungan manual tadi, sedangkan yang data kedua 2,3 kita beri kelas bernilai 1. Kemudian untuk menghitung perhitungan SVM nya kita menggunakan function yang bernama fetch SVM. Kemudian kita panggil variabel data kedua titik data tadi dari variabel trainset. Kemudian kita masukkan juga variabel kelas. Kemudian kita run untuk melihat hasil dari perhitungan SVM ini. Nah, untuk melihat hasil dari kedua perhitungan ini, kita masuk ke dalam melihat ke workspace, kemudian kita klik SVM model, kita klik 2 kali di bagian sini, dan maka hasilnya akan seperti ini. Nah, hasil dari perhitungan tadi ialah di bagian alpha dan beta. Kita tahu bahwa perhitungan alpha secara manual tadi ini sebesar 2/5 atau jika didesimalkan sebesar 0,4, sedangkan untuk nilai weight-nya atau kalau kita lihat di MATLAB itu betanya itu senilai untuk perhitungan manual tadi nilai weight-nya 2,5,4,5, dan di MATLAB tidak jauh berbeda jika didesimalkan nilai weight-nya, atau jika di MATLAB-nya yakni beta itu bernilai 0,4,0,8. Jadi perhitungan antara secara manual dan secara coding di MATLAB itu terverifikasi benar. Di akhir penghujung video ini, kami mengucapkan banyak terima kasih telah mendukung kemajuan laboratorium kami. Tak lupa silakan ikuti sosial media kami di sini. Jangan lupa tekan tombol berlangganan kanal YouTube kami untuk mendapatkan informasi menarik lainnya dalam dunia kecerdasan buatan, khususnya di bidang citra. Sekian dan terima kasih.